Itu sangat memberkati. Halo teman-teman, nama saya Jin. Saya mendapatkan banyak berkat-berkat karena kita akan membahas sesuai topik yang dibutuhkan tiap-tiap anggota kelompok itu ya. Kebetulan kalau saya dari grup Esther Care Group. Esther Care Group itu isinya perempuan semua. Jadi kita semua membahaskan masalah tentang wanita, apakah yang diekspek Tuhan dari ibu, dari kita sebagai wanita pada umumnya, apa yang kita juga expect dari family, dan juga kita membahaskan hal-hal lain yang berhubungan dengan apa yang kita perlukan di tempat kerja, dalam keluarga, dalam lingkungan, apapun yang membutuhkan, yang kita butuhkan, jadi kita bisa sharekan. Kita kalau sudah habis bahan satu, kita ganti bahan lain yang bisa saling menguatkan. Saya mendorong yang belum ikut care group saat ini, ayo mari kita ikut care group, kita saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan saling meneguhkan. Kita juga bersama-sama saling sharing dari pengalaman kita bersama Tuhan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum bergabung, saya anjurkan untuk mari kita bersama-sama bergabung dalam care group, karena kita bisa saling menguatkan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami menghimbau teman-teman apabila belum ada tempat untuk bergabung di care group, kami dengan senang hati untuk mengajak kalian untuk bersekutu, membentuk komunitas yang sehat dan positif. Jadi saya harapkan banyak lagi care group lain yang bisa dibentuk supaya kita semua bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Semoga juga memberi kekuatan untuk Anda semua yang akan mengikuti, saudara-saudari bisa berkat nanti jika mengikuti care group di manapun, grup apapun yang Anda pilih nanti. Selamat mengikuti care group. Nama saya Dian. Saya setelah mengikuti care group hampir 3 tahun ini menjadi sangat sabar, menjadi tenang, teratur berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin baca buku harian renungan. Karena itu saya sarankan supaya teman-teman juga menjadi anggota care group. Bergabung dengan care group di gereja kita, saya merasa banyak memiliki manfaatnya. Salah satunya adalah pertumbuhan iman. Care group menyediakan lingkungan yang mendukung untuk memahami firman Tuhan lebih dalam. Anggota kelompok seringkali menjadi tempat curhat dan sumber kekuatan di dalam masa-masa sulit. Mari kita bersama-sama membangun iman dan komunitas kita melalui care group IECLE. Kita bisa sharing, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kalau ada kesaksian kita lebih dikuatkan. Kita tuh merasakan hubungan yang erat seperti saudara satu dengan yang lain ya. Dan di grup kita tuh kira-kira cuma 8 sampai 10 orang ya. Jadi kita merasa seperti saudara sendiri. Saudara seiman. Ya, jadi saudara seiman. Kalau ada masalah kita share bersama, kita mendoakan, saling mendoakan bersama. Saya merasa dengan adanya care group ini, hubungan yang biasanya cuma hari Sunday itu cuman hi bye gitu ya, cuman makan. Tapi dengan care group itu kita bisa menjalin hubungan dengan baik gitu. Khotbah di hari Minggu biasanya seringkali kan secara teori saja ya. Dan di CG ini saya sukanya yaitu lebih dikupas. Shalom semuanya, dan saya bersyukur karena lewat care group ini saya boleh belajar firman Tuhan. Selain itu saya juga boleh belajar bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan bersyukur ada teman-teman yang bisa mendengarkan dan memberikan support, kekuatan. Mari kita join, mari kita tumbuh bersama di dalam Tuhan. Halo teman-teman, saya Yus Samudro. Saya join program care group ini dari tahun lalu dan merasa dapat banyak anugerah. Dan kita sebagai anggota dari grup selalu senang untuk mendengar hal-hal yang membangun iman kita dan tetap terus mendoakan teman-teman yang perlu dukungan. Saya anjurkan untuk teman-teman consider untuk coba bergabung di care group dan memiliki open mind untuk belajar dan share berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Mari saya mengajak saudara-saudara semua untuk turut bergabung bersama kami dan temukan jawabannya di care group.
God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. From the mountain to the prairie, to the oceans wide before. God bless America, my home sweet home. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. From the mountain to the oceans wide before. God bless America, my home sweet home. God bless America, my home sweet home. America, America, America. Tuhan telah memberikan setiap kita karunia-karunia rohani untuk kepentingan bersama. Kita dipanggil untuk melayani satu dengan yang lain di dalam membangun tubuh Kristus. Oleh karena itu, di dalam ministry Expo ini ada kesempatan bagi kita untuk dapat terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di ICLA. Gereja ICLA ada 5 pilar utama yang menjadi landasan gereja. Pilar pertama, penyembahan. Pilar kedua, pemuridan. Pilar ketiga, persekutuan. Pilar keempat, pelayanan. Dan pilar kelima, penginjilan. Kita semua dipanggil untuk menyembah Tuhan, memuridkan orang percaya, bersekutu dengan saudara seiman, saling melayani dan memperhatikan satu dengan yang lain, dan memberitakan kabar baik. Di pilar penyembahan ada beberapa pelayanan yang saudara dapat terlibat. Yang pertama, choir. Apakah saudara memiliki talenta dalam bernyanyi dan ingin melayani Tuhan melalui suara Anda? Bergabunglah dengan choir ICLA. Singers. Saudara juga dapat bergabung melayani menjadi bagian tim singers. Bergabunglah dan kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan suara kita. Usher. Bergabunglah dengan tim usher. Layanilah satu dengan yang lain dan menjadilah berkat bagi setiap jemaat yang hadir. Multimedia, audiovisual, dan streaming. Apakah Anda tertarik dengan teknologi dan ingin melayani Tuhan melalui keterampilan tersebut? Saudara dapat terlibat melayani dalam tim multimedia, audiovisual, dan streaming. Pembagian makanan. Mari bergabung di dalam tim food serving. Saudara dapat melayani jemaat dengan membagikan makanan setelah ibadah, dan ini adalah kesempatan untuk melayani jemaat dengan penuh kasih. Untuk pendaftaran atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bapak Sucipto Kosasi. Pilar kedua, pemuridan. Mari bergabung di dalam care group di mana kita dapat saling mendoakan, memperhatikan, mendukung, dan bertumbuh dalam iman. Bagi saudara yang tertarik ikut di dalam care group, silakan mendaftarkan diri Anda kepada Bapak Handi. Pilar ketiga, persekutuan. Di dalam pilar persekutuan, saudara dapat melayani dalam persekutuan usia indah yang diadakan sebulan sekali. Saudara dapat melayani sebagai pemimpin pujian, pemain musik, atau dalam paduan suara usia indah. Dan juga banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan tumpangan untuk hadir di dalam persekutuan usia indah. Bagi saudara yang terbebani dalam melayani antar jemput, saudara dapat mendaftarkan diri Anda. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat hubungi Bapak Iskandar. Pilar keempat, pelayanan. Mari bergabung di dalam tim perlawatan di mana kita dapat memberikan dukungan dan kasih bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, bagi mereka yang sedang membutuhkan kekuatan dan doa, atau bagi mereka yang tidak bisa hadir di dalam ibadah gereja. Mari
Kita membawa kehangatan kasih Kristus melalui kehadiran dan perhatian Anda. Untuk bergabung di dalam tim perlawatan, silakan hubungi Ibu Lian. Pilar kelima, penginjilan. Mari ikut serta dalam tim misi dan membawa kabar baik ke seluruh dunia. Pelayanan berikut yang akan kita layani di dalam penginjilan adalah Operation Christmas Child, di mana kita mendukung pelayanan dari Samaritan Purse, membawa kabar baik kepada anak-anak dari berbagai belahan dunia dengan memberikan shoebox dan kabar baik berita Injil. Dengan menjadi bagian dari tim misi, saudara akan membantu di dalam packing shoebox dan membawanya ke tempat drop-off. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Silvina. Kita semua dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia yang telah Tuhan beri. Mari kita bergabung di dalam pelayanan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur di gereja ICLA ada pelayanan anak yang membantu mereka bertumbuh di dalam iman. Apakah saudara tahu betapa pentingnya mengajarkan anak-anak firman Tuhan sejak kecil? Mari kita melayani bersama untuk membangun generasi yang takut akan Tuhan. Kami membuka kesempatan bagi saudara yang terpanggil untuk melayani sebagai guru atau asisten dalam mengajar anak-anak usia 0-2 tahun, memperkenalkan mereka pada firman Tuhan sejak dini. Selain itu, saudara juga dapat mengajar anak-anak dari pre-K hingga kindergarten, serta kelas 3 hingga kelas 5. Kami sangat membutuhkan guru-guru yang dapat mengajarkan Alkitab dan nilai-nilai iman Kristen kepada anak-anak. Saudara juga dapat terlibat sebagai asisten untuk membantu dan mendukung guru dalam mengajar. Dukungan saudara sebagai asisten guru sangatlah dibutuhkan. Kami sangat merindukan anak-anak middle school untuk dapat terus bertumbuh dalam iman mereka. Bagi saudara yang memiliki karunia mengajar, mari bergabung dalam pelayanan mengajar anak-anak middle school agar mereka dapat bertumbuh di dalam iman mereka. Atau bagi saudara yang memiliki bakat di dalam bermain musik seperti piano, gitar, atau ukulele, kami mengajak saudara untuk melayani dengan memimpin anak-anak dalam puji-pujian dan penyembahan. Ada begitu banyak pelayanan yang dapat saudara terlibat, mari kita melayani bersama sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Esther. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat datang di Kebaktian Doa ICLA. Senang sekali kita bisa berjumpa Bapak Ibu semua. Bersyukur berkat pemeliharanya yang tidak pernah lalai. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan, bawalah ke hadapannya untuk kita mendapatkan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri dan siapkan hati. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Terambil dari Mazmur 145 ayat 1 dan 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Dengan tetap berdiri, kita akan naikkan satu pujian yang akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Manis kau dengar.
Sebagai umat tebusan Tuhan, biarlah sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, dengan tidak henti-hentinya kita memuji dan bermazmur. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang kasih dan Allah yang memeliharakan hidup setiap kami. Pujian dari mulut kami tidaklah cukup, namun dengan hati yang tulus dan kerendahan hati, kami naikkan pujian kami, sehingga Engkau mendengarnya dan dapat menyenangkan hatimu. Kami juga menyadari akan dosa-dosa kami yang selalu mendukakan hatimu. Namun kami ingat akan janji-janjimu, adanya pengampunan setelah Engkau menyelesaikan karya keselamatanmu di kayu salib. Terima kasih untuk anugerah yang besar. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu.
Mohon persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Dan juga persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga mata hati kami dicelikan untuk melihat apa yang Engkau mau atas hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan dengarlah doa-doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan juga sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu keteguhan di tengah perlawanan. Nats yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kisah 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 sebenarnya merupakan kisah perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama, yang dimulai dari kisah pasal yang ke-13 ayat yang kedua, di mana Roh Kudus berbicara kepada jemaat di Antioquia supaya mereka mengutus Paulus dan Barnabas untuk pergi mengabarkan Injil. Setelah mereka berdoa dan menumpangkan tangan atas kedua rasul ini, maka mereka pergi meninggalkan Antioquia untuk menuju ke Pulau Siprus. Paulus dan Barnabas mengelilingi pulau itu, memberitakan Injil, sehingga gubernur dari Pulau Siprus yang bernama Sergius Paulus ingin mendengarkan firman. Tetapi dia dihalang-halangi oleh seorang tukang sihir yang bernama Elimas. Oleh sebab itu Paulus menegur Elimas dan membuat Elimas menjadi buta. Akhirnya Sergius Paulus, gubernur Pulau Siprus itu, boleh mendengar Injil dan dia menjadi percaya. Nah, setelah pelayanan Paulus di Pulau Siprus, Paulus dan Barnabas pergi berlayar menuju ke Atalia. Di sana dia pergi ke sebuah kota yang bernama Perga, ya. Lalu menuju ke sebuah kota yang namanya juga Antioquia, tetapi berada di provinsi Pisidia, berbeda dengan Antioquia, gereja asal mereka. Nah, selama 3 minggu berturut-turut atau 3 hari Sabat berturut-turut, Paulus dan Barnabas pergi ke rumah ibadat orang Yahudi untuk memberitakan firman. Sehingga banyak orang mendengar firman, banyak orang yang menjadi percaya. Tetapi sebagian orang Yahudi yang tidak percaya, mereka itu berusaha untuk menolak dan kemudian juga mempengaruhi orang-orang lain, membuat orang lain menjadi gusar, dan kemudian mereka mengusir Paulus dan Barnabas. Itulah sebabnya Paulus dan Barnabas meninggalkan kota tersebut dan menuju ke kota Ikonium. Nah, sekarang kita akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas di Ikonium, kota yang didatanginya. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat.
Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah-daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa Paulus dan Barnabas bukan hanya mengalami tantangan ketika dia melayani di Pulau Siprus. Demikian juga ketika mereka melayani di Perga dan juga di Antioquia. Mereka juga sama mengalami tantangan. Tetapi kita lihat Paulus dan Barnabas setelah meninggalkan tempat tersebut tetap teguh untuk memberitakan Injil. Ketika mereka tiba di Ikonium, mereka pun tetap teguh mengabarkan Injil Tuhan. Tema kita yaitu keteguhan di tengah perlawanan. Oleh sebab itu kita akan merenungkan apa artinya teguh. Ya. Kalau kita mempelajari kisah dari Paulus dan Barnabas, kita akan mendapatkan beberapa pengertian tentang teguh. Yang pertama, teguh itu tidak terpengaruh. Orang yang teguh itu tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh oleh apa? Tidak terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa masa lalu. Mungkin ada kejadian-kejadian masa lalu yang tidak enak, yang menakutkan. Tetapi itu semua tidak mempengaruhi Paulus dan Barnabas. Tidak membuat mereka menjadi trauma. Jadi Paulus dan Barnabas tidak terpengaruh oleh peristiwa masa lalu. Artinya mereka teguh. Yang kedua, mereka tidak terpengaruh oleh penolakan. Penolakan orang-orang Yahudi yang menolak mereka, bahkan mengusir mereka, memang itu terjadi. Tetapi penolakan, pengusiran yang dialami oleh Rasul Paulus dan juga Barnabas tidak membuat mereka menjadi berhenti di dalam mengabarkan Injil. Mereka tetap teguh, tidak terpengaruh oleh penolakan. Dan juga tidak terpengaruh oleh pencapaian. Paulus dan Barnabas bisa bilang, wah kita ditolak, tetapi kita sebenarnya juga sudah berhasil. Karena banyak orang Yahudi yang sudah percaya. Bahkan banyak orang Yunani juga yang sudah percaya. Kalau sekarang kita ditolak dan diusir, ya pulang saja. Karena kita sudah melayani dan hasilnya juga sudah ada. Paulus dan Barnabas tidak berpikir demikian. Tidak terpengaruh oleh pencapaian mereka. Memang ada hasilnya di dalam pelayanan, tetapi hasilnya itu, pencapaian itu tidak mempengaruhi Paulus dan Barnabas untuk berhenti dan tidak lagi mengabarkan Injil. Jadi yang pertama, apa artinya teguh? Teguh artinya tidak terpengaruh oleh peristiwa masa lalu, oleh penolakan, dan juga oleh pencapaian. Yang kedua, artinya teguh, yaitu tidak takut. Kita tahu bahwa ketika Paulus dan Barnabas melayani, ada orang-orang Yahudi yang menolak. Bahkan mereka mengadakan gerakan-gerakan untuk mempengaruhi orang lebih banyak untuk marah, untuk gusar kepada Paulus dan Barnabas. Kekuatan yang semakin besar untuk menekan, menantang Paulus dan Barnabas. Tetapi Paulus dan Barnabas tidak menjadi takut. Bagaimana kita tahu bahwa dikatakan mereka mendatangi rumah ibadat
Kita tahu bahwa rumah ibadat adalah tempat di mana orang-orang Yahudi berkumpul. Dan yang menolak mereka yaitu orang Yahudi. Tapi Paulus dan Barnabas tetap mendatangi rumah ibadat mereka. Artinya Paulus dan Barnabas tidak takut terhadap mereka. Jadi tetap menghampiri mereka. Itu artinya teguh, tidak takut, tetap menghampiri orang-orang tersebut. Yang kedua, dikatakan bahkan Paulus dan Barnabas tetap tinggal beberapa waktu di sana. Tidak mengatakan gini, wah kita ditolak. Wah orang-orang itu sudah mengadakan gerakan-gerakan. Ngapain kita ada di tengah-tengah mereka? Udah kita besok cepat-cepat saja meninggalkan mereka. Tidak usah berlama-lama di sini, percuma. Tidak. Paulus dan Barnabas tetap teguh. Dia tidak takut dan dia berani untuk tinggal di tengah-tengah orang-orang yang menolaknya ya beberapa waktu lamanya di sana. Dan yang ketiga, dia tidak takut karena apa? Nas Alkitab yang kita baca tadi dikatakan dengan berani dia mengajar. Paulus dan Barnabas berada di tengah-tengah orang Yahudi di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Dia mengajar dengan berani, tidak takut-takut, dengan berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi teguh artinya bukan hanya tidak terpengaruh, tetapi juga tidak takut. Tidak takut kepada orang-orang yang dia layani, tidak takut untuk tinggal lebih lama di sana, dan tidak takut di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan yang ketiga, apa artinya teguh? Tidak bodoh. Tidak bodoh. Apa maksudnya tidak bodoh? Ya, kita tahu bahwa akhirnya Paulus dan Barnabas itu mendengar bahwa ada orang-orang yang ingin menyiksa mereka dan melempari mereka dengan batu. Mengerti hal ini, ya, Paulus menyingkir, menghindar, ya, bukan lari, saudara. Menyingkir beda dengan melarikan diri. Menyingkir itu mengelak. Jadi teguh itu bukan berarti membabi buta atau cuek atau tidak peduli. Tapi berdiri teguh juga harus mempunyai hikmat Tuhan. Dan kapan dia harus bertahan dan kapan dia harus menyingkir. Sekali lagi, bukan melarikan diri, bukan sembunyi, tetapi menyingkir artinya menghindari. Jadi dia tidak bodoh membiarkan diri dianiaya oleh orang-orang yang menolak mereka. Dan yang keempat, arti teguh yaitu tidak berhenti. Memang dia menyingkir karena Paulus dan Barnabas akan dianiaya, akan dilempari dengan batu. Tetapi jangan salah, dia tidak pernah berhenti di dalam mengabarkan Injil. Dikatakan Paulus dan Barnabas pergi ke Listra, pergi ke Derbe, pergi ke kota-kota di sekitarnya untuk mengabarkan Injil, memberitakan Injil. Jadi kita tahu bahwa Paulus itu tetap teguh, dia tidak berhenti melayani Tuhan, tidak berhenti untuk memberitakan Injil, tidak berhenti menjalankan misi yang Tuhan percayakan kepadanya. Jadi teguh itu tidak terpengaruh, teguh itu tidak takut, teguh itu artinya tidak bodoh, dan teguh itu artinya tidak berhenti. Lalu apa rahasianya di dalam keadaan seperti itu kita bisa tetap teguh? Kalau kita perhatikan nas yang kita tadi baca, ayat yang ketiga dikatakan karena mereka percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Apa arti percaya? Percaya artinya bersandar kepada Tuhan.
kalau kita berdiri, supaya kita bisa berdiri teguh dalam waktu yang lama, kita perlu sandaran. Orang percaya kalau kita mau berdiri teguh, kita harus bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada sesuatu yang kokoh, yang kuat, yaitu Tuhan kita. Arti percaya Tuhan yaitu kita bersandar kepada Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Mereka itu bersandar kepada Tuhan yang telah mengutus mereka. Arti percaya kepada Tuhan selain bersandar juga mengandalkan Tuhan. Paulus dan Barnabas adalah manusia biasa, sama seperti Anda dan saya. Tetapi dia bisa berdiri teguh karena apa? Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Immanuel, yang selalu bersama dengan dia. Sehingga dia bisa tetap teguh. Jadi rahasia supaya kita bisa tetap teguh, yaitu kita percaya kepada Tuhan. Percaya artinya bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itu arti percaya. Nah, karena mereka percaya kepada Tuhan, bersandar Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang bekerja memakai mereka. Ya. Kalau kita lihat, perhatikan tadi dikatakan bahwa Tuhan menguatkan berita yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Tuhan sendiri yang bekerja karena mereka mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Maka Tuhan yang bekerja melalui mereka, menguatkan pemberitaan atau berita yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas, sehingga berita itu menggerakkan hati orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan yang bekerja. Yang kedua, Tuhan mengaruniakan kuasa kepada Paulus dan Barnabas, sehingga mereka bisa melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda. Sehingga banyak orang menyaksikan dan banyak orang menjadi percaya. Mujizat dan tanda-tanda itu bukan dari Paulus, bukan dari Barnabas, tetapi dari Tuhan sendiri, karena Tuhan yang bekerja melalui hambanya, yaitu Paulus dan Barnabas. Karena mereka apa? Percaya kepada Tuhan, yaitu bersandar Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itu rahasia kita bisa berdiri teguh. Di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita melayani Tuhan, kita seringkali menghadapi banyak sekali tantangan. Banyak masalah. Mungkin ada penolakan. Mungkin ada perlawanan. Banyak hal bisa terjadi. Nah, saudara, bagaimana kita bisa tetap berdiri teguh ketika kita menghadapi kehidupan seperti itu? Ketika kita menghadapi pelayanan kita yang penuh dengan tantangan, ingat, kita harus berdiri teguh. Artinya kita tidak terpengaruh, kita tidak takut, kita tidak bodoh, dan kita tidak berhenti. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Kalau kita percaya, kita bersandar Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat ada terang. Walaupun sekitar kita gelap, tapi ada Tuhan di sana. Tuhan akan menolong kita. Tuhan sendiri akan bekerja melalui hidup kita, melalui diri kita. Dan kita akan menyaksikan kuasa Tuhan. Kita akan menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Kalau kita percaya, bersandar, dan mengandalkan Tuhan.
Sampai di sini saya teringat pada apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk. Nabi Habakuk juga mengalami satu keadaan yang tidak menyenangkan, sama sekali tidak baik kondisinya. Coba kita baca ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Coba kita lihat, semuanya itu tidak baik. Semuanya itu secara manusia mengecewakan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, Nabi Habakuk bisa bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Memang situasinya tidak baik. Kenyataannya memang tidak baik. Tapi karena dia ada di dalam Tuhan, ya, dan Tuhan sanggup menyelamatkan, maka dia tetap bisa bersorak-sorak, bisa beria-ria. Dikatakan Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi Tuhan bukan hanya akan menyelamatkan Habakuk, tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi dia tetap bisa berdiri teguh. Karena apa? Dia ada di dalam Tuhan. Dia bersandar Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, nasihat Rasul Paulus kepada kita semua. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Apapun keadaan kita saat ini, kehidupan kita ada tantangan, ada kesulitan. Keluarga kita ada masalah. Pelayanan kita juga sulit. Mungkin ada penolakan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah. Bagaimana? Dengan cara percaya, lalu bersandar Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sehingga kita tidak goyah, berdiri teguh. Bahkan kita bisa giat selalu. Giat selalu, terus-menerus giat. Karena Tuhan adalah kekuatan kita dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, kata Rasul Paulus, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, segala jerih payah kita itu tidak sia-sia. Percayalah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalaupun kita menghadapi masalah, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, dan kita lihat tidak ada yang baik, tapi kita jangan goyah. Iman kita harus teguh, kita harus tetap percaya. Yaitu mengandalkan Tuhan, bersandar Tuhan, yang adalah keselamatan kita, kekuatan kita. Dan dia bukan hanya meneguhkan kita, tapi dia akan bekerja dalam hidup kita. Dan kita akan melihat kuasanya, kasihnya, mujizatnya, karya Tuhan yang luar biasa. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam hidup kami mengikut Tuhan, di dalam keluarga,
di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan kami. Kadang-kadang kami menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah, yang berat, yang membuat kami merasa tidak sanggup melanjutkannya. Tetapi kami belajar dari firman Tuhan malam ini untuk tetap berdiri teguh di tengah perlawanan. Dan itu mungkin terjadi dalam diri kami ketika kami betul-betul percaya, bersandar, dan mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan bekerja, menyatakan karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan berdoa, biarlah kami sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kami, menyerahkan beban kami, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan Engkau sendiri yang menguatkan kaki kami untuk tetap berdiri teguh. Kau akan menjaga hati dan iman kami untuk tetap percaya, teguh beriman kepada Tuhan, dan menyaksikan karya-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian, Jadikan Aku Rumah Doa-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Katakan, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan semata dan penyertaannya yang tak henti-hentinya kepada kita. Oleh karena itu, Saudara, mari kita mau datang, kita mau berdoa syafaat, dan sebelum itu kita mau berdoa syukur kepada Tuhan. Mari saya ingin mengajak Saudara untuk menghitung berkat-Nya. Kita mau bersyukur, Saudara, atas negara ini. Kita juga boleh, kita semua bisa tinggal di negara ini. Kita boleh mendapatkan banyak berkat di sini. Dan juga Saudara juga bersyukur, mungkin ada tempat tinggal, tempat bekerja, untuk gereja, ada komunitas. Dan kita mau bersyukur ada keluarga mungkin. Dan juga mungkin ada banyak hal yang telah Saudara rasakan. Oleh karena itu, Saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan kepadamu, karena Engkau sungguh ya Tuhan, Kau boleh memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena tak henti-hentinya ya Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu kami rasakan sepanjang tahun ini, sepanjang minggu ini pun kami lihat bagaimana Tuhan beserta dengan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas negara Amerika, di mana kami dapat juga merayakan hari kemerdekaan di negara ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada di tempat ini, dan kami boleh mendapatkan berkat, ada kesempatan kami boleh tinggal di sini. Kami juga sungguh bersyukur juga untuk tempat tinggal di mana Kau sediakan juga bagi kami. Kami bersyukur untuk tempat kerja yang Kau juga siapkan, gereja di mana kami dapat bersekutu bersama, ada komunitas, saudara seiman, ada keluarga, ada firman Tuhan yang menguatkan dan menegur kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, dan kami memuji-Mu ya Tuhan, oleh karena sungguh Engkau begitu layak menerima puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan atas waktu ini di mana kami dapat berdoa syafaat, dan kami mau berdoa beberapa pokok doa. Tuhan sendiri boleh memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk setiap jemaat, untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu, dan juga selalu bersandar kepada Tuhan. Mudah bagi kita saudara untuk komplain, untuk tidak bersyukur, namun kita mau berdoa agar setiap kita dapat selalu mengucap syukur. Yang kedua, terus saudara doakan saudara bagi kita, mungkin ada yang sedang sakit, atau mungkin saudara yang mempunyai keluarga, anggota keluarga yang sedang mengalami sakit penyakit, yang berada di rumah, atau mungkin ada yang berada di Indonesia juga, ada keluarga yang sedang sakit. Kita mau sebut nama mereka, kita mau doakan mereka agar Tuhan sering boleh menjamah dan memulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Kau telah memberikan anugerah kehidupan bagi kami. Kami rindu ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dapat selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga mempunyai hati yang selalu melihat kepadamu, walaupun mungkin ada pergumulan, ada tantangan yang dihadapi. Kami berdoa Tuhan agar sungguh setiap jemaat-Mu, setiap kami selalu bersandar kepada pimpinan Tuhan, dan kami mau mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dan kami mau mengingat juga ya Tuhan, bagi diri kami pada saat ini sedang sakit,
Bagi kami yang mungkin ada saudara-saudara kami, ada keluarga kami dan teman kami yang sedang terbaring sakit pada saat ini. Tuhan, Kau jamah dan Kau pulihkan, Kau kuatkan imannya. Tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, Tuhan, Kau sering boleh menolong dan campur tangan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh bagi mereka juga yang menjaga, Engkau sering boleh menjaga, memberikan kekuatan dan pertolongan dalam masa-masa yang mungkin sulit ini. Kami mau serahkan untuk jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, di dalam terus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita terus doakan untuk setiap jemaat tetap tekun di dalam beribadah dan juga di dalam berdoa, ibadah hari Minggu, di dalam berdoa hari Rabu, dan juga di dalam sehariannya masing-masing saudara dapat tetap disiplin di dalam kehidupan rohani mereka. Yang kedua saudara, kita terus doakan juga bagi jemaat yang sudah usia indah. Mungkin sulit saudara, mungkin ada sakit penyakit yang harus dialami dan juga ada banyak hal. Kita mau berdoa, Tuhan sering boleh memelihara kesehatan mereka, mungkin bagi diri saudara yang sudah usia indah atau mungkin orang tua. Kita mau berdoa, Tuhan sering boleh melindungi, menjaga dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, kami mau serahkan untuk seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami dapat terus bertumbuh di dalam kerohanian kami, dan kami pada hari Minggu kami berdoa Tuhan agar sungguh setiap jemaat dapat tekun beribadah kepada Tuhan, dan bagi mereka yang mungkin ada kesulitan harus bekerja, Tuhan Kau sering boleh melancarkan, memberikan sehingga mereka dapat beribadah pada hari Minggu. Dan kami juga mau berdoa Tuhan agar sungguh jemaat-Mu dapat tekun di dalam mereka berdoa, dalam pribadi mereka, dan juga ke dalam kebaktian doa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh jemaat yang sudah usia indah. Engkau sering boleh memelihara ya Tuhan di dalam masa-masa tua mereka. Engkau sering boleh memelihara, memberikan kesehatan yang baik, memberikan damai sejahtera, dan memberikan kekuatan ya Tuhan setiap harinya kepada setiap jemaat-Mu yang sudah usia indah. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, terus dukung doa untuk ibadah pada hari Minggu. Doakan saya yang akan melayani, doakan juga untuk Bapak Leonard yang akan melayani pada hari Minggu di dalam pembacaan bahasa Inggris. Tuhan sendiri boleh memberkati dalam segala persiapan mereka. Kita mau berdoa saudara untuk seluruh pengurus, semua aktivis, semua yang melayani saudara agar memiliki kesatuan hati dan juga kerendahan hati di dalam mereka melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu dan kami mau terus serahkan berdoa bagi para hamba Tuhan yang melayani. Tuhan sering boleh menolong campur tangan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang dalam segala persiapannya, dan juga untuk Bapak Leonard dan guru sekolah minggu, dan juga mereka yang melayani Tuhan dari usher, dari yang melayani bagian makanan, bagi bagian worship team, dan banyak hal jemaat-Mu yang melayani. Tuhan Kau sering boleh memberkati dari kebaktian bahasa Inggris, dari kebaktian bahasa Indonesia, dan juga Sunday School. Kau berkati masing-masing setiap jemaat-Mu sehingga mereka dapat terus bertumbuh di dalam iman mereka. Dan kami mau serahkan juga untuk pengurus, kami berdoa juga untuk semua aktivis, semua yang melayani Tuhan. Berikan mereka kerendahan hati dan juga dalam kesatuan hati dalam mereka melayani Tuhan. Berkati ya Tuhan gereja-Mu, ICLA ke dalam tangan Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk care group yang ada. Kita bersyukur saudara ada begitu banyak jemaat yang mengikuti care group, dan kita mau berdoa Tuhan sering boleh memberkati dan memberikan pertumbuhan yang baik. Dan juga kita doakan saudara bagi para pemimpin care group, bagi mereka yang melayani diberikan hikmat bijaksana dan kekuatan ketika mereka harus mempersiapkan dan memimpin. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk di mana ada satu grup di mana mereka dapat saling menguatkan, saling mendoakan, saling berbagi firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap grup yang ada di ICLA. Kami rindu ya Tuhan setiap jemaat yang mengikuti dapat diberkati dan bertumbuh dalam Tuhan. Engkau sering boleh memberkati setiap jemaat-Mu, dan juga khusus bagi para pemimpin yang diberikan kesempatan untuk memimpin, mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan Kau boleh memberikan hikmat bijaksana dan kekuatan di dalam mereka melayani. Berkati ya Tuhan gereja ini, dan juga khusus para grup yang ada ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam tunas kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi Amerika, khususnya di dalam
pada waktu ini saudara ada daerah-daerah yang terkena Hurricane Beryl, saudara, Texas dan juga daerah sekitarnya. Banyak sekali orang yang sudah terkena impact dan juga ada juga yang meninggal, saudara. Kita mau berdoa Tuhan sering boleh menolong, campur tangan agar situasi tidak semakin memburuk. Kita berdoa agar sungguh rakyat di Amerika ini dapat Tuhan lindungi dari segala mara bahaya. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi masa depan di Amerika ini, untuk pemerintahan berikutnya, untuk situasi politik. Kita doakan untuk keamanan terus Tuhan pelihara, untuk kesejahteraan rakyat. Kiranya Tuhan sering boleh sertai dan memberkati. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan agar Kau boleh memberkati, melindungi Tuhan, khususnya bagi Amerika dan juga beberapa state yang terkena dampak dari Hurricane Beryl ini. Mungkin banyak orang yang terkena dampak, rumah-rumah mungkin terkena dampak, dan banyak hal. Kami berdoa Tuhan, Kau sering boleh melindungi, campur tangan, jauhkan dari segala mara bahaya, sehingga mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kau terus boleh memberkati negara Amerika, dan juga khususnya bagi masa depan negara ini, Engkau sering boleh menolong agar sungguh situasi politik khususnya agar tetap terus di dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan rakyat, kiranya Engkau sering boleh memberkati, sertai dan melindungi. Kami berdoa juga ya Tuhan agar sungguh banyak orang dapat percaya kepada Tuhan. Bagi generasi-generasi muda, mereka dapat mengenal akan Tuhan, dan negara ini Tuhan tetap berpaling kepada Tuhan. Kami mau serahkan negara ini Amerika dalam tangan Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi negara Karibian. Kita sudah berdoa minggu lalu, saudara, dan kita melihat, saudara, kalau melihat berita ada banyak sekali kerusakan yang cukup signifikan, saudara. Banyak sekali ribuan rumah dari warga itu terkena dampak, hancur, berantakan, dan cukup menyedihkan, saudara. Banyak sekali pulau-pulau kecil di sana, dan juga mereka itu terkena dampak dari Hurricane Beryl juga, saudara. Kita doakan, saudara, Tuhan sering boleh menolong, menyediakan apapun yang mereka perlukan, dan segala bantuan yang ada diberikan dapat terrealisasi dengan baik. Doakan juga pemerintah diberikan hikmat dan juga mengambil keputusan yang tepat di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Kita mau berdoa bagi negara Karibian. Kami mau serahkan negara di dalam tangan Tuhan. Kau sering boleh menolong, campur tangan, dan khususnya Tuhan bagi dampak yang telah terjadi. Ribuan orang terkena dampak setelah Hurricane Beryl yang sudah kena di daerah-daerah pulau-pulau yang ada di sana, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau sering boleh memberikan kekuatan bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang mungkin kehilangan harapan. Kau teduhkan iman mereka. Engkau boleh menyediakan apapun yang mereka perlukan, lindungi dari segala mara bahaya, dan Kau terus boleh memberikan anugerah-Mu ya Tuhan dalam masa-masa tidak mudah seperti ini. Kami mau berdoa untuk bantu-bantuan dari organisasi yang ada untuk dapat segera dengan cepat menolong bantuan-bantuan yang diperlukan. Kami berdoa bagi pemerintah juga yang harus mengambil tindakan-tindakan yang kiranya dapat menjadi tindakan yang baik dan yang terbaik untuk negara ini. Kami mau serahkan juga untuk orang-orang Kristen dapat terus tidak kehilangan harapan, tidak putus asa, namun bersandar kepada Tuhan saja. Kami mau serahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa secara pergumulan pribadi kita membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kami dapat berdoa pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur di mana kami dapat membawa pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya bisa membawa semua ini ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Engkau boleh mendengar ya Tuhan seruan doa kami dan menjawab pada
waktunya yang tepat, yang terbaik bagimu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu ini di mana kami dapat berdoa bersama sebagai jemaat-Mu. Berkati gereja-Mu, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian penutup kita. Layaklah segala bangsa. Dia layak disembah, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Raja segala raja, dan karyanya yang ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Musik saja. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Katakan sekali lagi, layak disembah,
layak disembah. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur di mana kami dapat berdoa bersama, kami dapat memuji Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di tengah pertengahan minggu ini, Tuhan, kami berdoa agar terus Kau boleh mendekatkan kami kepada Tuhan dalam kehidupan kami pun, dalam pekerjaan kami. Tuhan, kuatkan kami, Kau berkati kami, Tuhan, dalam pergumulan kami pun. Engkau terus sendiri yang boleh memberikan kekuatan dan iman yang teguh, sehingga kami tidak jauh dari Tuhan, tapi kami terus semakin dekat kepadamu, ya Tuhan. Kiranya Kau terus boleh menyertai dan memberkati kehidupan kami, lindungi kami, Tuhan, dari segala mara bahaya, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan sungguh kehidupan kami dapat terus mengutamakan nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu ini di mana kami dapat berdoa bersama, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Sungguh bersyukur saudara kita dapat berdoa pada malam hari ini. Tetap terus setia dan tekun di dalam berdoa, dalam kebaktian doa. Sampai jumpa, sampai hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with a light from above. From the mountain to the prairie, to the ocean, wide with